Banyak dari teman-teman yang mungkin mau belajar bahasa Korea tapi masih bingung belajarnya itu harus dari mana, seperti apa gitu ya. Ini kalau dari pengalaman saya pribadi, jadi urutan saya belajar bahasa Korea itu saya mulai dengan belajar Hangul, teman-teman. Jadi belajar tulisan Korea dulu yang disebut Hangul seperti yang saya bilang tadi ya. Kenapa harus belajar Hangul? Karena dia bisa mempermudah untuk belajar kosakata nantinya. Nah, setelah kita belajar kosakata, pastinya nanti kita akan butuh untuk mengembangkannya dalam kalimat. Karena tulisan Hangul ini benar-benar berbeda banget dengan tulisan alfabet ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita pengen lebih cepat bisa gitu, saya sangat menyarankan buat teman-teman untuk belajar Hangul lebih dulu. Sebenarnya kalau Hangul itu sendiri itu sama kayak kita, ada konsonan, ada vokal juga. Cuman mereka memang memiliki prinsip atau cara penulisan dan aturan penulisan yang emang sangat berbeda sih dari punya kita gitu ya. Setelah kita belajar tulisan Korea yang disebut Hangul ini, yang selanjutnya adalah teman-teman harus belajar susunan kalimat. Kenapa harus belajar susunan kalimat? Karena susunan kalimat bahasa Korea dengan bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan pola atau susunan SPOK, nah kalau dalam bahasa Korea itu dibalik. Jadi kurang lebih SKOP. Sebenarnya untuk SKO-nya sendiri tuh bisa dibolak-balik untuk posisinya karena mereka memiliki partikel. Selanjutnya otomatis ya teman-teman harus belajar kosakata. Terlebih nih di kosakata ini teman-teman harus bisa membedakan yang namanya kata benda, kemudian kata sifat, dan kata kerja. Jadi teman-teman harus benar-benar paham betul apa sih yang dimaksud kata benda, contohnya apa aja, apa sih yang dimaksud kata sifat, contohnya apa aja, dan apa juga yang dimaksud dengan kata kerja, dan contohnya apa aja. Perlu teman-teman ketahui, kata sifat dan kata kerja ini dalam bahasa Korea kadang-kadang suka sulit untuk dibedakan, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita belajar kosakata ini, otomatis kita juga harus belajar tata bahasa. Kenapa harus belajar tata bahasa? Karena tata bahasa ini yang sebenarnya membentuk kalimat kita nantinya. Perlu diketahui, tata bahasa itu sebenarnya ada banyak banget ya. Cuma di sini saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kita belajar tingkat kesopanan bahasa. Apa sih sebenarnya yang dimaksud tingkat kesopanan bahasa? Jadi orang Korea itu sesuai dengan budaya mereka, mereka tuh sangat menghargai yang namanya senioritas gitu. Jadi mereka memiliki senioritas, teman-teman. Jadi kepada siapa mereka berbicara dan siapa yang mereka bicarakan dan juga dalam situasi apa mereka berbicara itu cara berbicaranya sangat-sangat diperhatikan sehingga mereka mengenal bahasa hormat, bahasa formal, informal, yang di dalam bahasa informal sendiri ini ada bahasa sopan dan juga bahasa akrab. Jadi, ketika mereka berbicara kepada orang yang mereka hormati, misalnya kepada orang tua atau mungkin kepada kakek, nenek, atau mungkin kepada atasan mereka, biasanya mereka menggunakan bahasa hormat gitu. Nah, kalau formal ini biasanya mereka gunakan untuk situasi kayak di dalam komunikasi bisnis. Nah, seperti itu ketika mereka di tempat kerja, mereka menggunakan formal. Nah, biasanya sih untuk hormat dan formal ini kalau untuk di tempat kerja ini lumayan blend ya atau dicampur biasanya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga informal. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu ada sopan dan akrab. Biasanya untuk posisi informal ini ketika mereka berbicara di luar konteks pekerjaan, misalnya mereka bertemu dengan orang yang mungkin sedikit lebih tua atau mungkin yang sebenarnya umurannya sama atau mungkin lebih muda, tapi mereka baru pertama bertemu. Nah, itu mereka masih menggunakan bahasa sopan. Kalau kita sebagai orang Indonesia, mungkin yang orang Jawa nih ya, kita tuh suka panggil Mas atau Mbak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita belum akrab atau baru pertama ngomong gitu kan, kita juga berusaha sopan gitu ke orang-orang tersebut. Jadi kita menggunakan bahasa sopan. Nah, tapi di sini konteksnya mungkin agak informal. Kemudian kalau bahasa akrab ini biasanya orang Korea pakai kalau mereka mau ngomong sama orang yang lebih muda, biasanya ke anak-anak seperti itu, atau mungkin emang ke temannya yang udah akrab, atau mungkin juga ke orang yang memang agak lebih tua dikit, cuman masih konteksnya akrab gitu ya. Cuman rata-rata nih, setahu saya kalau
meskipun mereka udah berteman akrab, tapi mereka masih menjunjung senioritas ya. Mereka itu masih masih kental senioritas. Jadi kepada orang yang sedikit lebih tua dan meskipun mereka udah teman dekat itu masih menggunakan bahasa sopan. Kemudian selanjutnya seperti saya bilang tadi, belajar partikel. Karena sebenarnya setiap kalimat itu ada fungsinya sebagai subjek, ada predikat, ada objek gitu kan ya. Ada juga keterangan. Nah, ini mereka masing-masing membutuhkan partikel ini. Nah, partikelnya kayak gimana aja teman-teman harus tahu. Karena subjek itu memiliki partikel sendiri, predikat memiliki partikel sendiri, objeknya juga memiliki partikel sendiri, bahkan keterangan juga beberapa ada partikelnya. Nah, jadi teman-teman harus banyak belajar soal partikel ini dan harus benar-benar memahami cara penggunaannya dalam konteks apa, penekanannya seperti apa, teman-teman harus mempelajarinya. Kemudian yang ketiga di sini ada imbuhan kata kerja. Yang saya maksud dengan imbuhan kata kerja ini sebenarnya teman-teman itu yang dilekatkan pada predikat kalimat sebenarnya. Di bahasa Korea itu kan sebenarnya dia secara mudahnya itu susunannya SKOP. Hal yang paling penting dalam bahasa Korea, predikatnya ini selalu di belakang. Untuk SKU ini sebenarnya posisinya bisa dibalik-balik seperti saya bilang tadi karena dia ada partikelnya. Jadi ada penekanannya tersendiri. Jadi posisinya boleh aja diubah-ubah gitu teman-teman. Cuman yang pasti predikatnya pasti selalu di belakang. Jadi kebalikan dari kita. Contohnya kalau misalnya kita bilang saya makan roti. Nah di Korea disebutnya saya roti makan. Nah, makan ini kategori predikat. Nah, predikatnya ini nanti akan memiliki imbuhan kata kerja supaya dia bisa benar-benar menjadi kalimat utuh. Nah, imbuhan kata kerja itu apa aja, teman-teman harus benar-benar belajar gitu ya. Nah, kemudian di sini hal juga yang nggak kalah penting nih ketika teman-teman udah tahu banyak tata bahasa, udah tahu banyak kosakata. Yang paling penting juga adalah mempelajari istilah-istilah umum yang sering digunakan dalam bahasa Korea. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa seringkali yang terjadi ketika kita belajar dari textbook dan juga bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu agak berbeda sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi belajar dua-duanya itu sangat penting ya. Jadi kita belajar bahasa yang textbook dulu, bahasa yang memang istilah kata kalau kita itu EYD-nya ya, bahasa yang benar dulu, kosakata yang benar seperti apa, tata bahasanya yang tepat seperti apa. Setelah itu kita mempelajari penggunaan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Korea. Jadi dengan kita combine dua-duanya, kita tidak akan mengalami kesulitan ke depannya karena rata-rata orang asing belajar bahasa Korea itu biasanya tujuannya nomor satu untuk bekerja gitu ya. Salah satunya untuk bekerja di Korea atau mungkin bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia misalnya. Dimana kadang-kadang kita harus tahu penggunaan tata bahasa yang benar gitu atau penggunaan pola bahasa yang memang benar gitu kan. Ada juga buat teman-teman yang memang sebelum bekerja nih biasanya butuh ujian. Nah, ketika kita mau ujian misalnya mau kita ujian topik ataupun EPS topik ataupun nanti KIP, KIIP. Nah, biasanya untuk tes-tes ini otomatis kita harus mengetahui tata bahasa yang benar gitu. Penulisannya yang benar juga. Jadi menurut saya belajar yang textbook itu juga sangat-sangat penting ya teman-teman ya. Ingat karena kalau enggak kalau misalnya kita pengen ikut ujian kayak topik atau IPS topik atau KIP kalau kita nggak tahu tata bahasa yang benar, penulisan yang benar itu juga akan sulit untuk bisa lulus dengan nilai yang baik gitu. Mungkin teman-teman juga penasaran apa sih sebenarnya yang disebut topik EPS topik KIP ini. Nah, setahu saya kalau topik ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang ingin dapat beasiswa atau mungkin yang teman-teman pengen kerja tapi di perusahaan yang ada di Indonesia biasanya mereka membutuhkan kayak penerjemah gitu, PA, sekretaris untuk orang Korea. Nah, itu mereka biasanya butuh orang-orang yang memiliki sertifikat topik. Nah, topik sendiri nanti ada topik satu dan topik 2. Topik satu itu sebenarnya untuk level satu dan level 2. Jadi level dasar. Topik 2. Topik 2 ini nanti untuk level 3 sampai 6. Nah, biasanya untuk berbicara sehari-hari biasanya minimal level 3.
Tapi kalau misalnya teman-teman ingin dapat beasiswa atau kerja, minimum biasanya level yang dibutuhkan nanti level 4. Karena level 4 ini nanti bisa digunakan untuk bisnis gitu. Jadi bahasanya sudah mulai bahasa bisnis dan tingkatannya sudah intermediate advance. Nah, untuk EPS topik ini, dia ujian yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin bekerja sebagai imigran di Korea Selatan. Biasanya ini banyak dari teman-teman yang sudah mengikuti lembaga-lembaga tertentu ya. Jadi lembaga-lembaga penyedia belajar Korea dan juga mereka biasanya membantu untuk proses keberangkatan ke Korea juga. Setelah itu ada juga KIIP. Sebenarnya kalau KIIP ini saya kurang terlalu paham, cuman sepengetahuan saya KIIP ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah menikah dengan orang Korea dan ingin tinggal di sana, biasanya mereka dibutuhkan sertifikat KIIP. Jadi untuk membuktikan bahwa mereka sudah memiliki kemampuan berbahasa Korea dan juga mengetahui kultur atau budaya yang ada di Korea. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ini semua bisa follow akun saya ya, karena saya akan membuat lebih banyak video lagi mulai dari awal. jadi 그럼 이번 영상은 여기까지고요. 다음에 또 봐요. 감사합니다.